Cerita kali ini berdasarkan kisah nyata, nama dan tempat disamarkan, yang ditulis oleh @nyata7404296. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau, dan jangan lupa di follow dan share ya. Cerita kali ini berjudul Tali Gaib Kemamang. Yuk kita tonton videonya. Siang itu keadaan gudang di salah satu kawasan ibu kota tampak semrawut. Tensi kerjaan terasa sesak mengisi seantero ruang pengap tak bertuah. Seiring dengan lalu lalang supir dan petugas packaging yang akan melakukan rutinitas bongkar muat. Di tengah aktivitas para pekerja, samar terdengar suara gaduh yang seketika mengheningkan aktivitas saat itu. Seorang pria baya bernama Asep mencoba menegur partner kerjanya dalam mengantarkan barang. Selama ini Asep sudah cukup sabar dan makan hati dalam menghadapi Darto yang selalu bekerja seenak jidat dan memang terkenal dicap sebagai pemalas oleh rekan sejabat di kerjaannya. Malang bagi Asep, tegurannya pada saat itu malah memantik emosi Darto. Darto merasa dipermalukan dan langsung melayangkan bau mentah di hidung Asep dan menghujani Asep dengan pukulan yang membabi buta. "Kurang ajar lo," teriak Darto kepada Asep. "Sama-sama cari makan aja belagu. Kita sama-sama kerja, jangan seenaknya bicara," teriak Darto semakin kencang ke arah Asep yang sudah tersungkur jatuh. Sontak kejadian itu membuat karyawan berhamburan ke arah mereka. Pekerja lainnya bergegas menahan Darto yang masih belum puas menganiaya Asep. Mulutnya masih terus mengeluarkan kata-kata kasar ke arah Asep. "Gua mampusin lo anjing," teriaknya kembali ke arah Asep. Asep hanya terdiam sambil terus menatap tajam, penuh dengan rasa dendam. Sementara dari ujung terlihat seorang pria berlari ke arah kerumunan itu. Pria itu adalah Koh Junjai. Dia merupakan owner dari PT tempat Asep dan Darto bekerja. "Ada apa ini?" tanyanya kepada seluruh karyawan pada saat itu. "Saya tidak suka ada yang ribut-ribut di tempat kerja. Kalian berdua kalau tidak minat lagi bekerja, silahkan angkat kaki dari sini." "Dia yang mulai, Pak," kata Asep. Lo masih aja ya, Sep," sela Darto kepadanya secara sinis. Sudah, kalian berdua masuk ke ruangan saya, yang lain kembali bekerja," perintah Koh Junjai, yang langsung dipatuhi oleh semua pekerja. Singkat cerita, akhirnya Aseplah yang menjadi orang pesakitan. Dia mendapatkan teguran. Kinerja Darto yang disampaikan oleh Asep dapat dibalikan Darto dengan membongkar aib Asep yang curang dalam pengisian bahan bakar. Hari itu Asep tidak langsung pulang sebagaimana kebiasaannya selepas kerja. Asep tampak melamun di smoking area yang ada di kawasan pergudangan itu. "Woi Sep, diam-diam bae maghrib gini, awas kesambet setan Darto," teriak salah satu karyawan lain bernama Yudo ke arah Asep. "Sudahlah, baru juga SP1. Lu tahu kan gue pernah dapat 2, tapi aman-aman aja," canda Yudo kepadanya. "Gak usah dipikirkan penjilat kayak dia, yang ada buat pusing," hibur Yudo untuk mencairkan suasana. "Mungkin Darto lebih baik mati saja ya Yud," kata Asep yang seketika mengagetkan Yudo. "Hus, istighfar, ngucap men." Asep hanya tersenyum mendengar ucapan Yudo. Dia berdiri dari duduknya. "Hanya bercanda," katanya sembari meninggalkan Yudo. Melihat tingkah Asep membuat Yudo menggelengkan kepala, berharap benar itu hanya leluconnya saja.
3 minggu pasca kejadian tersebut semua tampak berjalan normal, kecuali hubungan Darto dan Asep. Mereka tidak lagi terlihat bertegur sapa. Bila Asep ada, maka Darto akan memilih menjauh. Begitu juga sebaliknya. Di lain sisi, perubahan kinerja juga terlihat pada diri Darto. Dia menjadi sosok yang lebih rajin, namun tetap saja dia selalu menyempatkan diri untuk mengungkit persoalan dengan Asep dan selalu memprovokasi rekan lain untuk mempercayai perkataannya. Hanya saja Darto tidak mengetahui segala perkataannya akan ada harga mahal yang harus dibayar, bahwasanya malapetaka besar sedang menantinya di luar sana. Hari itu tepat di tanggal 13 malam Kliwon, Darto dan Yudo menjadi rombongan terakhir yang kembali ke pergudangan. Suasana terasa sepi. Di dalam gudang hanya tersisa 3 orang saja, 1 fakturis, 1 ceker, dan seorang security. Setelah memberikan laporan dan bongkar muat, akhirnya mereka dan karyawan lainnya menyelesaikan tugas hari itu. "Lo mau kemana, Yud? Ngopi dulu yuk," kata Darto kepada Yudo. "Udah malam, 10:30. Lu enak, rumah dekat. Nah gua?" "Alah, paling lu mau kelonin bini di rumah," balas Darto. "Serah," jawab Yudo kembali. "Udah gak usah ngopi-ngopian. Lu tahu kan angkernya gudang ini. Mending balik ke rumah aja. Kasihan anak istri lu." "Ah, lu masih aja percaya begituan. Ntar kalau kuntilanak atau suster ngesot datang biar tak perkosa," balas Darto sesumbar. Yudo hanya menghela napas dan berlalu meninggalkan Darto yang masih asik dengan kopinya. Selang kepergian Yudo, Darto kini hanya sendiri di area smoking. Dia merogoh rokok di kantongnya. Dinyalakan rokok tersebut sembari jari satunya kusuk menonton video di HP-nya. Malam semakin hening, dia masih terlihat asik dengan dunianya. Walau sudah beberapa kali security menegur untuk segera meninggalkan area kantor. Malah arahan tersebut dibalas dengan olokan oleh Darto. Jam telah menunjukkan angka 1. "Ah, HP malah mati lagi," gerutunya dalam hati. Dipandanginya sekitar terlihat sepi bak kuburan. Keadaan juga terlihat remang, di mana hanya beberapa titik saja lampu masih dinyalakan. "Sudahlah, mari pulang," katanya. Dia berjalan menuju parkiran. Namun Darto merasa aneh. Bulu kuduknya merinding. Kenapa ada suara langkah lain yang mengiringi ya? Pikirnya dalam hati. Sejenak Darto berhenti dan menilik ke seluruh arah. Tidak ada seorang pun di sana. Dalam perasaan takut, Darto masih memaksa berpikir positif. "Setan itu tidak ada," katanya dalam hati. Namun baru saja dia menghibur diri, kini dia pahami ada yang aneh di malam ini. Kaki kanannya terasa berat, seperti tersangkut sesuatu. Astagfirullah. Darto kaget dan terjatuh sambil terus mengentakkan kakinya. Di hadapannya seorang wanita mengesot dengan wajah yang hancur penuh luka lebam dan borok. Satu matanya terlepas, mata itu menyeringai tersenyum. Tangannya menggenggam erat kaki Darto. Darto semakin histeris, dia terus berteriak dan mengentakkan kakinya untuk melepaskan cengkraman sosok itu. Dia berdiri kembali dan berhasil melepaskan cengkraman itu. Sosok itu kembali menyeringai tertawa khas kuntilanak. Hihihihi. Suara itu bergema seantero pergudangan. Darto semakin panik. Dia berlari sekuatnya dengan wajah yang sangat pucat. Napasnya terengah-engah menahan rasa takut yang semakin menjadi. "Sial," teriaknya. Baru beberapa langkah dia berlari, kini tubuhnya kembali ambruk. Dia menghantam seseorang yang berdiri di depannya. "Asep, ngapain lu malam-malam kesini? Lu mau apa?" teriak Darto.
Asep tidak membalas dan hanya memandangi Darto. Darto semakin terlihat ketakutan, keringat membasahi sekujur tubuhnya. Darto merasakan hal yang aneh tatkala matanya memandang sosok Asep dengan teliti. Asep terlihat berbeda, tubuhnya tampak lebih besar dan tinggi, wajahnya pucat seperti mayat. Darto meyakini sosok ini bukanlah Asep. "Siapa kamu?" tantang Darto. Asep tertawa, "Hahaha. Aku adalah karmamu." Seketika sosok Asep menghilang dari hadapan Darto. Darto merasakan panas di dalam tubuhnya, seperti kobaran api yang sedang menyala. Matanya terasa kabur melihat sekitar. Samar dia merasakan ada sosok makhluk berwarna merah yang memutari dirinya sembari melilit tali. 1, 2, 3. 3 kali makhluk itu memutari Darto dan melilitkan tali itu. Sesak itulah yang dirasakan Darto. Seluruh tubuhnya tidak dapat digerakkan. Makhluk itu kini berdiri tepat di belakang Darto. "Nikmati hari-hari kematianmu mulai dari malam ini," bisik makhluk itu kepada Darto. "Ampun, maaf Sep," teriak Darto memelas dengan suara terputus seperti kehabisan napas. Brak, tubuh Darto kembali ambruk. Dia merasakan kepalanya seperti dipukul dengan sangat keras. Darto terkapar pingsan di dinginnya malam itu. Sejak peristiwa malam itu segala berubah drastis. Hal mistis kian merusak aspek kehidupan Darto. Darto sering terlihat linglung, gampang sakit. Namun satu hal yang paling mengganjal, dia tidak dapat mengingat Asep. Semula tidak ada yang mengetahui akan hal itu, karena memang sejak pertikaian antara keduanya, mereka tidak pernah saling bertegur sapa. Namun anehnya Darto tidak lagi pernah menjelekkan Asep. Banyak karyawan yang beranggapan mungkin Darto sudah bosan dan bertobat. Hingga di suatu kejadian, Yudo dan Darto yang bergegas keluar mengantarkan kiriman seperti biasanya, berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Asep. Yudo menegur Asep sembari berbahasa basi, sementara Darto hanya terdiam memandangi Yudo dengan serius. Selang percakapan itu antara Yudo dan Asep, Yudo kembali memacu mobilnya menuju tempat pengantaran yang sudah ditentukan oleh kantor. "Lu masih musuhan sama Asep, Dar?" tanyanya kepada Darto. Asep siapa, Yud?" "Ah, lu setelah napok orang pura-pura amnesia," ketus Yudo. "Sumpah, Asep siapa?" tanya Darto kembali. "Tadi kita papasan sama siapa? Terus gua ngobrol sama siapa?" "Ngobrol? Lu bercanda, Yud. Justru gua bingung lu ngapain tadi. Lama ngetem gak jalan-jalan. Terus mobil tadi kenapa parkir sembarangan di situ? Malah ngomong sendiri," tanya Darto kembali. Yudo sedikit kesal dan merasa Darto mempermainkannya karena mengungkit soal Asep. "Sudahlah, tidak perlu dipikirkan, Dar," jawab Yudo mengakhiri pembicaraan mereka. Di lain hari kejadian yang sama acap kali terjadi. Ada keanehan dalam diri Darto, di mana hanya Yudo dan beberapa rekan saja yang mengetahui bahwasanya Darto seperti tidak pernah lagi mengingat akan Asep. Beberapa kali Darto tampak menyambangi keberadaan Asep, hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Hingga puncaknya Yudo melihat Darto asik merokok di smoking area. Namun bukan itu yang menjadi pokok utama, karena di sana terlihat Asep juga asik merokok di depan Darto. Asep tampak sumringah memandangi Darto, sementara Darto terlihat linglung dengan pandangan kosong sembari menghisap rokok yang digenggamnya. Darto seperti merasa tidak ada orang lain di area itu. Melihat itu, Yudo berinisiatif untuk join bersama mereka.
Begitu dong, baikan, kata Yudo. Darto tampak kaget dan tersadar dari lamunannya seiring mendengar perkataan Yudo. Ah loh, kaget gue, lagi asik sendiri juga, kata Darto. Sendiri? Tanya Yudo sembari menatap ke arah Asep. Asep hanya cengengesan. Dia berdiri menghampiri Yudo sambil menepuk pundak Yudo. Karma berlaku bro, katanya pelan sambil meninggalkan Yudo dengan Darto. Di lain kisah, ketika senja mulai datang, saat itu pula penderitaan Darto dimulai. Kejadian yang sama berulang terjadi hari lepas hari. Darto seperti kehilangan akal sehatnya bila maghrib telah menyongsong. Sosok makhluk itu selalu hadir dimanapun Darto berada. Bak ritual, Darto selalu merasakan hembusan angin di telinga kanannya sebelum sosok itu muncul di hadapannya. Seperti biasa, makhluk itu akan memutari Darto 3 kali dan melilitkan tali sebelum memukul belakang kepala Darto, yang diakhiri pingsannya Darto di setiap harinya. Unik bin ajaib, Darto tidak akan pernah mengingat kejadian itu ketika dia sadar. Baik rekan kerja, istrinya, keluarga selalu menceritakan hal itu, namun tidak pernah digubris oleh Darto, dan dia menganggap omongan mereka ngelantur dan hanya ingin memojokkan hidupnya. Hingga sebulan berlalu, Darto semakin bersikap aneh. Bila sebelumnya dia hanya pingsan, namun memasuki bulan kedua, setiap senja mulai hadir, Darto seperti orang kerasukan. Dia berteriak sejadinya, melempar apa saja yang ada di dekatnya. Lebih parah lagi, beberapa kali istri maupun rekan kerja mendapati Darto memakan cacing, cicak, kecoa, makanan mentah, bahkan melahap tikus-tikus busuk yang entah dari mana dia mendapatkannya. Di bulan kedua ini juga Darto semakin jarang masuk. Sifatnya kembali temperamental, dan yang jelas tampak tubuh kekarnya semakin kurus. Darto juga mulai jarang masuk. Puncaknya 3 bulan pasca kejadian itu berlangsung, tubuh Darto akhirnya tumbang juga. Dia kehilangan kontrol akan dirinya. Selama seminggu dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya dan hanya berbaring di ranjang rumah sambil terus meraung kesakitan. Selepas maghrib, teror terus berulang. Bila senja telah berlalu, maka akan terdengar suara raungan. Tubuh Darto kembali sehat, dia kembali berjalan dan melempar benda-benda yang ada di sekitarnya. Tak lama berselang, dapur menjadi tujuannya dan entah dari mana asalnya. Tikus-tikus busuk selalu tersedia di sana dan siap untuk disantap Darto. Seolah ada orang yang selalu menyediakan bangkai-bangkai itu kepadanya. Sang istri beserta keluarga sudah berusaha menyembuhkan Darto, dari membawa ke dokter, psikiater, hingga metode ruqyah, namun minim hasil. Hingga suatu ketika di tengah rasa frustasi mereka, akhirnya membawa Darto ke salah satu daerah pedalaman di Jawa Tengah, menemui seorang yang terkenal akan ilmu hitamnya. Entah benar atau tidak, sosok Mbah Nayan, orang pintar yang mereka datangi, mengatakan Darto sudah disantet. Tali gaib kemamang, kata Mbah Nayan kepada mereka. Mbah Nayan berhasil menetralisirkan sementara seluruh pengaruh dari santet itu. Hanya saja Mbah Nayan berkata tidak sanggup untuk membebaskan Darto dari santet tali gaib. Bahwasannya santet tali gaib ini ialah santet pengikat antara pelaku dan korbannya. Pelaku bisa memantau korbannya, tapi korbannya tidak akan pernah mengenali pelaku, sekalipun dulunya korbannya ini sangat mengenal pelaku. Aspek yang diserang santet ini ialah kejiwaan seseorang. Dengan kata lain, orang yang terkena santet ini akan mati perlahan seperti orang gila. Terlalu berat, aku ndak sanggup, Cuk,
Sekali santet ini dilepas, hanya ada dua pilihan: korbannya menjadi tumbal kemamang, atau pelaku membatalkan perjanjian dan menumbalkan dirinya sendiri. Jelas Mbah Nar pada mereka, caramu untuk lepas hanya itu. Pelaku harus melepaskan ikatan tali gaib itu dari kamu dengan nyawanya sebagai pengganti. Kamu mungkin tahu siapa pelakunya, tapi begitu kamu keluar dari pintu rumah ini, setan itu akan kembali menggerogotimu dan kau tidak akan mengingatnya lagi. Seketika wajah Asep terpampang. Dia mengingat Asep, tapi semua sudah terlambat. Asep tidak mungkin mau mengorbankan diri, pikir Darto di dalam hatinya. Apa kamu mau membalas kelakuan temanmu itu? Tanya Mbah Nayan kembali. Aku bisa mengirimkan hal serupa kepada dirinya, tapi ingat dengan perjanjian yang sama. Darto murung jiwanya seperti ingin membalas. Namun jauh di dalam hati kecilnya, dia menginginkan semua diakhiri. Dia ingin berdamai dengan hidupnya. Sudah Mbah, saya ikhlas, kata Darto. Air mata pecah mengisi sudut ruangan itu. Seluruh keluarga yang ikut mengantarkan Darto menangis mendengar perkataannya. Untuk saat ini hanya memohon maaf yang ingin Darto lakukan kepada Asep. Darto berusaha menghubungi Asep, namun Asep tak sekalipun mengangkat telepon Darto. Beberapa kali SMS dan WA berisi permohonan maaf tidak juga direspon oleh Asep. Di tengah rasa frustasi, Darto berusaha menceritakan akan hal ini kepada Yudo, karena dia tahu bila dia keluar dari rumah Mbah Nayan, maka dia tidak akan mengingat apa yang sebenarnya telah terjadi. Darto menelpon Yudo, diceritakan semua tentang apa yang dialaminya, dan di akhir percakapan Darto dengan Yudo, wajah Darto tampak berkaca. Air mata jatuh menetes di wajahnya. Sampaikan permohonan maafku ya Yud, aku tahu salah, aku menerima segalanya, ini karmaku. Hanya seminggu selang pengobatan yang dilakukan Mbah Nayan, Darto kembali dihantui oleh dahsyatnya teror tali gaib. Di pagi hari dia sadar, namun tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Sementara malam hari dia tampak sehat, namun kehilangan kontrol akan dirinya. Mau tidak mau sang istri terpaksa menggadaikan seluruh aset yang ada demi menyambung hidup Darto. Apalagi semenjak keadaan Darto yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Darto pun kehilangan pekerjaan. Kantor tempat dia bekerja akhirnya memutus sepihak kontrak dengan Darto. Sang istri sempat memohon kepada Yudo agar diantarkan meminta maaf pada Asep. Namun dendam Asep sepertinya sudah berkarat. Dia tidak mau menanggapi segala ucapan istri Darto. Tapi di luar peran antagonis yang ditunjukkan Asep, sebenarnya Asep juga sudah memaafkan Darto. Namun dia tidak dapat membatalkan santet tali gaib karena takut nyawanya yang akan menjadi tumbal. Acap kali Asep menitipkan uang kepada Yudo untuk diberikan kepada istri Darto. Tepat 6 bulan dari santet itu dilepas, keadaan Darto semakin parah. Tubuhnya kurus kering. Tidak sampai di situ, dia sudah tidak dapat mengenali siapapun. Tingkahnya semakin menjadi dan meresahkan. Darto pun dibawa ke kampung halamannya. Di sana dia dipasung agar tidak melakukan hal-hal berbahaya. Dan setelah 8 bulan harus mengalami derita, Darto akhirnya mengembuskan napas terakhir, seiring dengan palung gantung yang muncul. Saat itu sebenarnya sudah jauh hari diprediksi oleh Mbah Nayan. Bila nanti kalian melihat bola api terbang, tandanya semua telah berakhir. Dan malam itu semua keluarga berdoa agar Darto terlepas dari segala siksanya.
Teriak Darto menggelegar keras, entah rasa sakit seperti apa yang dideritanya, sampai suara teriakannya itu sangat menyayat hati. Hampir berjam-jam teriakan itu menggelar, hingga riuhnya malam itu tiba-tiba hening bak larut pada kepedihan. Darto pun akhirnya sampai pada sakratul maut. Di akhir hayatnya dia berulang kali mengucap terima kasih, terima kasih. Entah untuk siapa kata itu diucapkan, tapi di akhir hayatnya Darto mati dengan wajah tersenyum. Kisah ini sendiri saya dapat dari Yudo yang merupakan teman dari Darto dan Asep. Dari penuturan Yudo selang kematian Darto, Asep juga seperti terpukul dan menjadi lebih pendiam. Sekian teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.